Di dalam gitu. perjanjian pranikah itu semua poin harus Iya, berdasarkan persetujuan? betul. Ada nggak ketika dibicarakan poin-poinnya misalkan dengan Mas Ferry gitu ya, yang tidak disetujui oleh Mas Ferry? Enggak, karena kan kita ngobrol dulu. Kita ngobrol dan dia semuanya approve. Cuma saya bilang masalah KDRT aja saya lupa masukin, masalah poligami saya masukin, masalah pemisahan harta, hutang piutang saya masukin semua, warisan itu harta bawaan masing-masing warisan ya kalau nggak ada perjanjian yang berubah Iya. seperti hibah dan lain sebagainya itu tetap masing-masing ya, Oke. hak masing-masing Apa yang gitu. dirasakan setelah sekarang berproses, Iya. tapi tahu bahwa sudah punya safety net saya bisa katakan perjanjian pernikah. Dampaknya buat psikologisnya Mbak Vena apa? Kalau perjanjian pernikahnya mungkin saya sih udah done ya, karena udah masuk semua masalah harta benda, hutang piutang, warisan dan lain sebagainya. Mungkin KDRT ya sebagai salah satu menurut saya mungkin bagi penonton juga kalau yang mau menikah KDRT penting juga kali. Sehingga kalau kita masukkan itu sebagai satu warning bagi suami karena dia sudah pernah komit dia tidak akan KDRT sama seperti kita masukkan poligami bahwa dia sudah berjanji tidak akan poligami. Oke. Itu kan sebagai acuan kita bersama sebetulnya. Kalau Mungkin seandainya- ya Oke, gitu. kalau seandainya bisa memutar waktu sedikit gitu ya 1 tahun lalu, mohon maaf Mbak Vena. Terbayang nih pasal KDRT. Bunyinya akan seperti apa sih yang Mbak Vena harapkan dengan pelajaran Mesti saat tanya ini? nih sama Iya, Bu Elsa, maksudnya bunyinya gimana? dengan pelajaran yang sudah didapatkan, kira-kira akan dimasukkan seperti Iya, apa? KDRT itu orang masih punya paradigma KDRT itu adalah aib. Sehingga kalau aib itu orang mau sampai cacat atau tiba-tiba ya let's say dia meninggal. Kalau udah meninggal siapa yang mau mengungkap? Karena KDRT itu kan privacy. Hanya suami dan istri aja yang tahu dan Allah yang pasti. Tapi pasal 55 Undang-Undang PDKDRT kan sudah menyebutkan siapa sih pembuktian KDRT seperti apa sih? Hanya 2, saksi. Saksi itu siapa? Ya korban itu sendiri. Kedua visum dan saya sudah melakukan itu semua. Tapi ada konsekuensi. Kalau kita berani speak up tentang KDRT, urut-urutannya adalah playing victim. Habis playing victim, penggiringan opini, war di media, apalagi kalau saya ya public figure, wah kalau goreng enak banget. Dan saya harus siap-siap mental untuk terus fokus ke dalam konten KDRT, kasus KDRT. Dan alhamdulillah saya bisa sampai di P21, saya bisa sampai di sidang. Buat saya itu udah, kalau bukan karena Allah, saya mungkin gak bisa sampai di titik ini. Karena korban KDRT untuk dia menghadapi KDRT sendiri, dia udah setengah mati. Bisa dibalik kan faktanya. Apa yang saya alami 3 bulan kan saya dibalik faktanya. Tapi buat saya yakin Allah itu udah qadarullah saya. Saya harus bisa kuat supaya saya bisa. Ini jadiin pembelajaran buat kita semua. Bahwa kalau kita berani speak up, kita tetap fokus sama KDRT-nya dan kita yakin bahwa ada Allah. Jadi apapun omongan di luar sana, untung saya punya support system, saya punya orang tua, saya punya anak-anak yang buat saya itu motivasi saya untuk terus maju. Meskipun hancur image saya, dibalikin faktanya semua, tapi buat saya mau datang ke sini karena saya pikir perjanjian pernikahan itu bukan hanya masalah hutang piutang, bukan hanya masalah warisan, bukan hanya masalah pemisahan harta. Itu nggak ada artinya kalau tiba-tiba kita di KDRT dan nggak semua korban KDRT beruntung kayak saya masih bisa selamat. Masih bisa speak up, masih bisa bikin laporan polisi, masih bisa ingat semuanya runut tanpa bikin BAP sendiri, nggak pakai lawyer pada saat itu. Jadi saya rasa penting banget isu ini. Kita lengkapi lah apa yang menjadi hak kita. Kita kan perempuan menikah tuh ingin bahagia, bukan ingin konyol gitu. Jadi kalau buat saya perjanjian pranikah bukan sesuatu yang selalu berhubungan dengan materi, tapi hak dan kewajiban masing-masing. Visi misi apa sih yang mau kita usung kalau kita menikah? Itu jauh lebih penting ketimbang harta benda. Karena pada saat saya bikin perjanjian pranikah tahun 95 saya nggak masukin harta benda karena saya nggak punya apa-apa. Tapi semua orang kan pasti punya kepentingan ya, kebutuhan. Jadi saya rasa ya ini wajib kita sosialisasikan supaya merubah image bahwa perjanjian pranikah itu bukan sesuatu hal yang tabu. Sama seperti kita kalau speak up tentang KDRT gitu. Mbak Vena terima kasih sudah dengan sangat berani mengungkap dan mengulang sedikit ya apa yang dilakukan dan masih berjalan sampai sekarang prosesnya. Kita akan tanya, mudah-mudahan lancar. Kita akan tanya kepada 3 pakar yang sudah ada di kiri kanan saya setelah satu ini.